Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak Ibu dirahmati Allah, masalah di kita hari ini adalah bahwa kisah sejarah itu yang pertama kita senang dengan kisah fiktif, itu masalah besar di semua, hatta sampai di tayangan anak-anak kita. Padahal Quran mengajari kita makana haditsan yuftara. Ini bukan perkataan yang diada-ada. Ini bukan kisah fiktif. Tidak ada kisah fiktif dalam Al-Quranul Karim. Nabi SAW tidak pernah berkisah fiktif. Sementara kita sangat senang dengan legenda dan dongeng. Ditambah lagi dengan tayangan anak-anak kita yang sangat bermasalah itu. Yang tidak jelas sumbernya. Bagaimana orang bisa tiba-tiba berubah jadi robot, nah itu masalahnya, Pak. Tidak ada yang logis. Tak ada yang logis. Bahkan akhirnya anak-anak kita diajari hal yang jauh dari logika. Kalau ada kancil dialog sama harimau, ada dialog indahnya antar mereka berdua, itu anak cerdas akan bertanya, Pak, apa sempat itu dialog? Apa nggak dimakan itu kancil sama macannya? Itu anak cerdas. Tapi kalau anak yang dibodoh-bodohin, nanti jadi bodoh beneran, Pak. Jadi bodoh beneran. Karenanya Quran mengajarkan kita bukan dongeng, tetapi sejarah, kisah. Masalah di kita itu satu. Yang kedua masalah kita, hilangnya ibrah. Apa ibrah? Kata ibr, ain ba ra dalam bahasa Arab itu artinya nyebrang, Pak. Menyeberang. Ma'bar itu artinya jembatan. Ya, jembatan atau jalan. Mengapa sejarah disebut sebagai jembatan atau tempat penyeberangan? Agar bersambung antara kita yang hidup hari ini di 2015 ini, Pak, dengan di zaman masa lalu, di tahun manapun, di abad manapun. Nabi Yusuf kapan hidupnya? Jauh sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kita diminta itu. Nah, masalah di kita putus jembatannya, Pak. Putus jembatan kita hari ini. Kita tidak kenal Rasul kita. Kok begitu, Pak? Kita pahlawan kita di sini mah tidak tahu kita. Sejarah Surabaya ini yang benar bagaimana kita tidak tahu sejarah sebenarnya. Mengoreksi sejarah Indonesia sampai sekarang tidak selesai, Pak. Tak selesai. Kenapa? Karena takut kalau Islam yang muncul, Pak. Karena sejarah negeri ini adalah sejarah Islam. Mau diapakan pun sejarah Islam. Karena ini perjuangan muslimin. Karena itulah maka putus jembatan kita. Begitu putus jembatan kita, putus sekian banyak kebaikan. Akhirnya, begitu kita bicara sejarah, kita bicara tentang sesuatu yang membosankan. Seperti beliau sampaikan tadi, Pak. Membosankan, tidak menarik. Ditambah kalau belajar di sekolah atau di kampus, gurunya tidak menarik pula. Lengkap sudah penderitaan sejarah ini. Lengkap sudah, Pak. Saya bilang, subhanallah. Coba untuk perhatikan. Saya tidak akan bicara panjang tentang sejarah, karena itu bicara Nabi Yusuf hari ini. Ini muqaddimah. Bahwa kalau kita coba kita lihat, cukuplah datanya, cukuplah buktinya bahwa sejarah itu istimewa hanya dengan satu poin. Sepertiga kitab suci kita, Al-Quranul Karim, isinya adalah sejarah. Sepertiganya adalah sejarah. Artinya Allah ingin panduan kita, hidup kita itu sepertiganya sejarah. Sepertiga sejarah. Yang pernah membangun generasi luar biasa. 1000 tahun lebih, ini peradaban terpanjang yang pernah ada dimiliki oleh satu bangsa, satu agama. 1000 tahun lebih muslimin dengan semua kebesarannya itu, ternyata itu dibangun dengan konsep sepertiganya adalah sejarah. Tanyakan sekarang ke pendidikan di negeri ini, baik di sekolah ataupun di rumah atau di kampusnya, berapa persen sejarah untuk membangun masyarakat anak-anaknya? Nyaris tidak ada, Pak. Nyaris tidak ada sejarah menjadi kurikulumnya. Makanya susah payah kita membangunnya, padahal Quran sudah mengajari, ajari, bimbing mereka dengan sejarah, mudah sekali mengarahkan anak-anak kita. Kita bersusah payah hari ini bicara karakter, tidak jelas tuh mau karakter apa sebenarnya, ya kan? Mau kemana arahnya, pakai apa, akhirnya salah jalan. Subhanallah, sepertiga Quran adalah sejarah, dan itu istimewanya, Pak. Karenanya kalau ada di antara antum yang kelak jadi menteri pendidikan, saya nitip, Pak. Wallahi, Pak, sepertiga
panduan hidup kita adalah sejarah. Bagaimana ceritanya tiba-tiba dia tidak mendapatkan sebuah tempat yang cukup di untuk anak-anak kita, untuk masyarakat setelah kita, untuk para pemimpin setelah kita.